Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mari bersama-sama mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua nikmat yang kita terima setiap hari, setiap saat, menjadikan kita menjadi hamba yang ahli bersyukur. Senantiasa berterima kasih kepada Allah, sebagaimana janji Allah, siapa yang bersyukur ditambahkan nikmat yang lebih baik, dan senantiasa dijadikan kita kehidupannya semakin baik setiap saat. Dan kita mari Amin. sama-sama mengawali kajian pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, membaca syahadat untuk memperbarui selalu iman kita, memperbarui akidah kita, membaca istighfar untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah, dan juga membaca sholawat serta doa dalam menuntut ilmu. Mari kita mulai sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim waladdallin. alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illallah. wa asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tubu ilaih. Atubu ilaih. Allah wa Astaghfirullahaladzim. atubu ilaih. Atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilaih. Allahumma salli ala Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ali sayyidina Sayyidina Muhammad. ma Kama sallaita sholaita ala ala sayyidina Sayyidina Ibrahim wa ala ala ali sayyidina Sayyidina Ibrahim. wa barik ala Barik ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ali Sayyidina kama Muhammad. barakta ala sayyidina Sayyidina Ibrahim Ibrahim wa ala ali sayyidina Sayyidina Ibrahim fil alamin Lamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilman warzuqni fahma. warzuqni Allahumma ftah lana rahmatan wansur alaina rahmatan rahmatan min khazanah wajhi izni rahmatik. ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin ICS Istiqomah Cinta Sedekah yang Amin. dilakukan oleh ibu-ibu semua, dan semoga ini bisa kita lakukan secara istiqomah sampai akhir hayat kita, senantiasa menuntut ilmu. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat, di mana materi ini menjadi materi yang sangat penting bagi setiap muslim karena ini dilaksanakan, dikerjakan setiap hari, setiap saat. Maka ketika setiap hari, setiap saat dilakukan, kemudian kita sendiri kebiasaannya itu belum terbiasa dengan sunnah, maka sangat disayangkan karena kelak ketika seseorang dalam pengadilan Allah, dalam hisab, dalam persidangan di depan Allah, seseorang bisa datang kepada Allah dengan menyampaikan, ya Allah, aku membawa amal ibadahku ini sekian banyak, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan semuanya. Maka kita setiap sholat kan membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dari semua amal ibadahnya itu dihadirkanlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, ya Rasulullah, apakah amal ibadahnya orang ini sesuai dengan sunnah yang telah engkau ajarkan? Maka Rasulullah akan menyampaikan sesuai dengan yang sudah beliau ajarkan kepada para sahabat. Ketika tidak sesuai, maka Rasulullah menyampaikan, ya Allah, ibadahnya orang itu tidak sesuai dengan sunnah yang saya ajarkan. Maka semua amal ibadahnya itu bisa saja kemudian sama Allah dihapus. Maka kita dalam melaksanakan ibadah, sekali lagi, semua ibadah penghambaan, sholat, dan lain-lainnya, itu adalah haram, kecuali ada perintah dari Allah. Maka di situ tidak boleh menambah, membuat kreasi, atau mungkin rekayasa sendiri, menyatakan, oh ini bagus gitu. Karena masalah ibadah itu sudah diatur oleh Rasulullah semuanya. Tidak ada yang kelupaan, tidak ada yang ketinggalan. Dan sudah sempurna. Nah, yang urusan muamalah semuanya adalah boleh kecuali ada larangannya. Ini penting sehingga nanti kita dalam melaksanakan semua aktivitas kita itu ada dasar dalilnya, ada dasar petunjuk dari Rasulullah, jangan sampai melakukan sendiri. Setidaknya dalam hadis tidak ada nih, dalam Al-Quran tidak ada, maka di situ ada ijma'nya para sahabat. Ijma' itu kesepakatan para sahabat terhadap suatu keputusan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Kemudian kalau misalkan tidak ada ijma'nya para sahabat, bagaimana? Karena ini adalah urusan-urusan zaman terkini. Di zaman para sahabat, di zaman Nabi itu nggak ada. Di zaman para tabiin-tabiin juga nggak ada. Kayak handphone itu kan nggak ada di zaman mereka semua. Bagaimana? Nah, di situ kemudian kita mengikuti pendapat para mujtahid, mereka-mereka yang diberikan Allah kemampuan untuk melakukan ijtihad. Nah, kita bisa menyandarkan hukum tersebut pada para mujtahid yang ada di di sekitar diri kita atau kepada ulama-ulama yang memang memiliki kemampuan tentang hal. Nah, selamat datang semuanya. Semoga yang sedang sakit diberikan Allah kesehatan dan kesembuhan. Yang sedang rizkinya seret, mungkin jualannya susah atau yang lainnya, dagangnya sedang ada masalah, semoga diberikan kemudahan dan laris dagangannya. Semoga rizkinya berkah dan mengalir dari berbagai arah. Mungkin ada anak-anaknya yang sedang ujian atau mungkin sedang melaksanakan tes dan sebagainya. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran. Pekerjaan suaminya juga diberikan kemudahan dan juga keberkahan. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Monggo sambil apa yang nantinya bisa dicatat karena pelajaran-pelajaran seperti ini adalah pelajaran yang sangat penting buat bekal kita dan buat bekal anak-anak kita kelak.
Nah, eh, kemarin ada yang sempat kelupaan. Nah, ini apa istilahnya kajian rutin ini bisa nanti sambil misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin ada apa yang belum tersampaikan nanti akan kita sampaikan secara lengkap dari kajian PCS 1 sampai yang sekarang ke-17. Harapannya ibu-ibu semua bisa mengulang itu materi-materinya karena keterkaitannya materi 1, 2, 3 sampai ke-17 dan sampai akhirnya nanti. Gitu. Semua yang disampaikan di kitab Minhajul Muslimin ini babnya masih bab akidah. Dalam kitab ini dibahas ada bab ibadah, maaf. Dalam kitab ini ada kurang lebih beberapa bab akidah, kemudian bab akhlak, kemudian bab ibadah, kemudian bab muamalah, dan masih ada lagi tentang hukum-hukum Islam. Itu juga disampaikan di kitab ini secara lengkap. Gitu. Adab, tentang adab juga disampaikan. Kita masih kepada bab ibadah. Nanti kalau ini babnya ibadah udah selesai, kita akan ke bab-bab yang lain. Gitu. Nah, saya sampaikan ini karena ini kemarin belum sempat mau sama-sama disimak dulu nih. Bagaimana mengucapkan bacaan amin ketika sholat. Karena ini tidak hanya makmum tapi juga imam. Semua yang sholat itu ketika setelah membaca Fatihah itu membaca amin. Nah, seperti apa? Kita saksikan dulu sama-sama. Membaca amin. Setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian disyariatkan membaca amin. Karena bacaan amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, ucapkan amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Hadis riwayat Muslim. Kata amin artinya kabulkanlah. Kesalahan dalam membacanya bisa menyebabkan kesalahan arti. Nabi SAW membaca amin dengan suara keras dan dipanjangkan. Cara membaca amin. A. Dibaca sepanjang 2 harokat, sebagaimana membaca mad badal. Min. Dibaca panjang sekitar 6 harokat, sebagaimana membaca mad arid lissukun. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Makmum membaca amin bersamaan dengan imam, tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat. Hendaknya imam dan makmum bersemangat dalam membaca amin, karena ini merupakan syiar Islam. Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hal yang sangat dibenci oleh kaum Yahudi terhadap kalian selain ucapan salam dan amin yang kalian baca di belakang imam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesalahan terkait membaca amin. Tidak membaca amin setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat. Biasanya kesalahan ini dilakukan oleh orang yang menjadi imam atau yang sholat sendirian. Tidak semangat dalam membaca amin, misalnya membaca dengan suara lembek, tidak dipanjangkan, atau dengan suara pelan. Salah dalam membaca amin. Kesalahan ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, huruf mimnya ditasydid, sehingga dibaca amin. Kata amin artinya orang-orang yang bermaksud atau bertujuan. Kesalahan kedua, huruf mim dibaca pendek.
Jadi membaca amin ini Rasulullah juga memberikan tuntunannya. Jadi tidak sekedar amin. Biasanya kan dalam musola, dalam masjid, apalagi ada anak-anak ya. Jadi ini kesempatan ibu-ibu yang punya anak ataupun ketika di musola di masjid ada anaknya orang lain. Itu kesempatan dakwah. Hanya ngajarkan amin, misalkan Allah terima itu sebagai amal soleh, bisa menjadi perantara masuk surga. Maka jangan sampai kemudian alah sekedar amin aja kok gitu. Amin. A-nya 2 harokat, mimnya 6 harokat panjangnya. Dan tidak boleh mendahului atau mengakhiri dari aminnya imam. Jadi ketika imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berbarengan. Siapa yang aminnya berbarengan dengan imam, maka malaikat mencatat sebagai pahala yang sangat besar. Ini tentang amin ya. Jadi waktu kemarin sempat kelupaan, maka ini saya tambahkan, saya sampaikan tentang bacaan amin. Bagaimana kalau sholat sendirian? Ya tetap. Makanya jangan sampai misalkan baca Fatihah, sholat sendirian, kemudian baca Fatihahnya di batin. Ngerti di batin ya? Maksudnya tidak diucapkan itu. Karena dalam Fatihah itu harus dibaca Fatihahnya. Dibaca, kalau sholat sendirian gimana? Dibaca dengan suara lirih, minimal telinganya sendiri mendengar. Gitu. Dalam sholat sir ataupun sholat yang jahar. Jadi kalau sholat sendirian, Fatihahnya tetap dibaca dengan pelan dan tetap ada aminnya gitu. Ini harus diperhatikan. Nah, kita lanjut dengan materi berikutnya. Sebelum masuk ke sana, saya sampaikan ini ada sebuah ibadah kita menyebutnya yang menjadi puncak dari semua ibadah, yaitu orang-orang yang berhaji, puncak ibadahnya adalah wukuf. Nah, orang-orang yang bersedekah, berinfak, puncaknya itu adalah wakaf atau wakaf. Puncaknya ketika Ramadan, orang-orang yang melaksanakan sholat ataupun ibadah qiyamul lail, puncaknya adalah iktikaf. Nah, puncaknya ketika orang melaksanakan sholat adalah tumak ninah. Dan keempat hal itu semuanya bermakna diam. Jadi orang wukuf di Padang Arafah ketika haji itu sebenarnya dia berdiam diri, bermuhasabah diri tentang kehidupan yang sudah dia lalui dan apa yang akan mereka lakukan untuk kehidupan selanjutnya sebelum menghadap kepada Allah. Begitu pula ketika orang melakukan itikaf di dalam masjid, maka dia berdiam diri. Berdiam diri itu bermuhasabah, berkontemplasi kalau orang bilang sekarang itu. Begitu pula ketika sholat ada tumak ninah. Tumak ninah ini juga berdiam sejenak, memaknai dari setiap bacaan, memaknai dari setiap gerakan sholat yang dilakukan. Begitu pula ketika wakaf atau wakaf. Orang berwakaf itu kan memberikan sesuatu tanpa imbalan apapun. Ngasih tanah buat dibangun masjid, ngasih rumah dibuat rumah tahfidz atau dibuat panti asuhan, itu dia tidak berharap apapun. Dan tidak boleh harta wakaf itu kemudian dijual belikan atau mungkin malah sampai menyusut nilainya. Nah, itu adalah ibadah yang ada dalam Islam, yang itu basicnya adalah diam. Kalau di orang-orang Buddha apa? Menyebutnya mereka meditasi. Orang Hindu menyebutnya yoga. Orang Kristen menyebutnya kontemplatif prayer. Orang Taoisme meditasi tai chi. Macam-macam, tapi semua kan ada itu yang ibadahnya di orang Bali itu apa namanya? Nyepi. Itu kan juga sama, berdiam diri. Artinya sebenarnya diam ini adalah satu hal yang mesti
dilakukan oleh setiap orang. Ketika kita melihat ini habis ini kan akhir tahun ya, banyak orang healing, rekreasi, ingin menenangkan diri, ingin menghibur diri atau mungkin ingin refreshing. Pada akhirnya semua orang menginginkan kehidupan yang tenang, diam. Nah, ini harus kita belajar dengan diri sendiri bagaimana kemudian kita berlatih untuk bisa tenang dan diam dalam kondisi apapun, dalam kondisi menghadapi apapun, karena dalam diam dan ketenangan itu orang bisa berpikir lebih jernih. Ketika orang tumakninah, ketika orang iktikaf, ketika orang wukuf di Arafah, itu harapannya dia bisa berpikir jernih tentang kehidupan yang mereka alami. Nah, kita kemarin sudah menyampai kepada rukun sholat yang keenam. Apa rukun sholat yang keenam kemarin? Yaitu sebelum sujud adalah i'tidal. Nah, sekarang rukun sholat atau fardhu sholat yang ketujuh adalah sujud dengan tumakninah. Bagaimana? Kemarin kita sudah menyampaikan sikapnya seseorang yang sujud itu seperti apa. Bahwa jangan sampai kita hilang kesadaran bahwa kita ini makhluk. Makhluk itu ya punya masalah. Kalau nggak ingin punya masalah, maka tidak jadi makhluk. Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, ketika seorang hamba itu menggerutu, ngomel, tidak menerima dengan apa yang Allah takdirkan, Allah menyampaikan seperti ini. Ketika seseorang yang menggerutu, ngomel, dan tidak terima dengan takdir Allah, Allah sampaikan, maka carilah tempat tinggal selain di bumiku, dan carilah Tuhan selain aku. Ini satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika kita punya masalah, oh iya ya, namanya aku makhluk. Supaya apa sih? Supaya kita mendekat kepada Sang Khalik yang menguasai alam semesta ini. Jadi ketika sujud, ya memang disuruh sujud oleh Allah, ya sujud sudah. Kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Kemudian membisikkan semua doa-doa kita dalam sujud. Dan itu insya Allah didengar oleh Allah, didengar oleh para malaikat di langit sana. Bangun kesadaran bahwa ketika kita sujud berada di hadapan Allah dan Allah mendengarkan kalimat-kalimat doa dan permohonan ampun kita. Nah, ini tata cara sujud. Kita coba simak dan kita cocokkan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini supaya nanti kita bisa evaluasi sujud saya sudah sesuai atau belum. Mulai pola hidup sehat dan makan tetap lezat bernutrisi. Temukan menu bijak garam di dapurumami.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sujud. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabhah wa asyara biyadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud dapat kita rinci sebagai berikut. 1. Dahi dan mencakup hidung. 2. 2 telapak tangan. 3. 2 lutut. 4. 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin." Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah
Abdur Razzaq dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. 2. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya. Dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 3. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, disahihkan Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika salat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani. 4. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya hingga jauh dari lambung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebarkan lengannya sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Catatan, membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika sholat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang terlarang. 5. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Salah satunya bertumpu pada kedua lutut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan, kedua lutut dirapatkan ataukah direnggangkan? Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang sholat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan dan sebaliknya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, hukum asal gerakan sholat adalah meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi asli tubuh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Asy-Syarhul Mumti'. 6. Bersikap i'tidal ketika sujud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud i'tidal ketika sujud adalah merenggangkan antara betis dengan paha dan merenggangkan antara perut dengan paha masing-masing kurang lebih 90 derajat. Namun tidak boleh berlebihan ketika merenggangkan betis dengan paha sehingga lebih dari 90 derajat. Asy-Syarhul Mumti'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. 7. Meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk, sehingga ujung-ujung jari kaki menghadap kiblat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. 8. Merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hadis riwayat At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah
dan disahihkan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengikuti kesempurnaan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika sujud, ini yang memang harus praktek ya. Kadang yang ada itu sujud kayak orang lungker gitu loh. Jadi posisi paha dan betis itu tidak membentuk sudut 90 derajat. Ini juga memang menjadi hal yang sangat berat ketika orangnya makmur ya. Makmur itu istilahnya gemuk gitu ya. Yang berat badannya, yang pahanya besar, perutnya besar gitu. Pas sujud agak susah gitu. Tapi ketika diupayakan, itu insya Allah itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan dan apa istilahnya organ-organ tubuhnya gitu. Jadi ini penting. Kemudian tadi ketika sujud, hidung ini nempel di tempat sujud sebagai indikasi sujudnya sempurna. Maka ketika hidungnya tidak nempel di tempat sujud, itu biasanya anggang-anggang ya. Kalau orang Jawa bilang, ini dahinya itu tidak nempel keseluruhan gitu. Jadi jangan khawatir jika sujud dengan hidung menempel nanti khawatir hidungnya pesek atau apa. Insya Allah enggak gitu. Kalau emang aslinya mancung ya tetap mancung gitu ya. Kemudian eh, tadi disebutkan ketika Rasulullah sujud itu sampai tangannya dibentangkan sampai kelihatan ketiaknya yang putih gitu. Nah, gimana kalau kemudian sebagian mungkin ya, tidak semuanya, sebagian itu menggunakan mukena yang sangat minimalis. Kan ada itu mukena yang sudah tipis, minimalis kan itu sampai bisa dimasukkan tas yang sangat kecil gitu kalau pergi-pergi itu. Nah, usahakan memang menggunakan pakaian yang longgar dan besar atau mukena yang besar sehingga ketika semua gerakan sholat tidak ada yang sampai terlihat. Makanya memang seharusnya ketika muslimah keluar dari rumah itu pakaiannya udah pakaian yang siap sholat. Artinya tidak ketat, tidak transparan, kemudian tidak mini gitu kan. Sehingga ketika dalam gerak tangannya digerakkan, kakinya digerakkan itu tidak ada anggota tubuh atau kulit aurat yang terlihat gitu. Jadi kalau bisa ya pakai mukena yang besar gitu. Kemudian posisi tangan saat sujud itu sejajar dengan telapak tangannya ya. Posisi telapak tangannya sejajar dengan pundak sama seperti ketika kita melaksanakan takbiratul ihram. Nah, kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat nggak apa-apa supaya nanti nggak sampai kelewat, nanti bisa ditanyakan. Kemudian bacaan, oh ya ini sujudnya seorang wanita. Ini kadang ada beberapa hal yang Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sujud wanita dan orang yang tidak mampu sujud dengan sempurna. Banyak masyarakat memahami tata cara sujud wanita berbeda dengan tata cara sujud lelaki. Bagi para wanita, dianjurkan untuk merapatkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di bawah dada. Anggapan semacam ini berdasarkan hadis dari Yazid bin Abi Hubaib bahwa dianjurkan bagi wanita untuk merapatkan tangan ketika sujud tidak sebagaimana laki-laki. Namun hadis ini adalah hadis mursal sebagaimana disebutkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil. Dan hadis mursal termasuk hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan dalil dalam syariat. Oleh karena itu, tata cara salat laki-laki dan wanita pada asalnya adalah sama, mengingat tidak adanya dalil sahih yang membedakannya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Al-Albani. Perintah dalam hadis ini mencangkup laki-laki dan wanita, karena perintah dalam hadis ini ditujukan kepada semua umat beliau tanpa kecuali. Dan cara sujud yang beliau ajarkan berlaku bagi lelaki maupun perempuan. Allahu a'lam. Di antara ulama yang berpendapat bahwa cara sholat laki-laki dan wanita itu sama adalah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai.
Beliau mengatakan, wanita melaksanakan sholat sebagaimana tata cara laki-laki dalam melaksanakan sholat. Ibnu Abi Syaibah. Di samping itu, terdapat riwayat dari Ummu Darda bahwa beliau duduk ketika sholat sebagaimana duduknya laki-laki. Dan Ummu Darda adalah seorang ulama wanita. Buku Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Albani. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata cara sujud wanita sama dengan tata cara sujud laki-laki. Demikian, Allahu A'lam. Selanjutnya, kita sambung dengan pembahasan hukum bagi orang yang tidak mampu sujud dengan sempurna. Orang yang tidak mampu meletakkan salah satu dari 7 anggota sujud, maka diwajibkan baginya untuk sujud semampunya. Misalnya, salah satu tangannya, kakinya, atau keningnya terluka, maka dibolehkan baginya untuk sujud dengan anggota badan lainnya yang masih bisa ditempelkan di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Kemudian, bolehkah orang yang kesulitan sujud untuk hanya berisyarat tanpa melakukan sujud? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan rincian. 1. Jika orang ini mampu melakukan gerakan di mana posisi tubuhnya lebih dekat pada posisi sujud sempurna daripada posisi duduk sempurna, maka wajib bagi orang ini untuk sujud dengan bertumpu pada anggota sujud yang bisa menempel tanah. 2. Jika orang ini tidak mampu melakukan gerakan seperti di atas, maka dia tidak wajib sujud, namun cukup melakukan gerakan isyarat sebagai ganti sujud. Catatan, gerakan isyarat sujud ini dilakukan dengan menundukkan badan pada posisi yang lebih rendah daripada ruku'. Demikian, Allahu A'lam. Ya, jadi ketika melaksanakan sujud untuk wanita itu sama dengan pria, tidak ada yang membedakan harus dekat ke bahkan itu mengkhawatirkan terhadap diafragma paru-paru ketika bernafas gitu. Apalagi kalau misalkan dia badannya maaf ya yang mungkin lebih makmur saya menyebutnya gemuk gitu ya, itu akan sulit sekali kalau tangannya kemudian berada di depan dada gitu. Jadi itu kemudian tadi disampaikan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Nah, ini menjadi karena itu sumber dari Al-Qur'an ya, bukan hadis ya. Al-Qur'an langsung menyampaikan, Allah menyampaikan bertakwalah kepada Allah semampu. Jadi ketika seseorang mengalami sakit habis kecelakaan atau lagi linu, lagi apa dan sebagainya, semakin berat perjuangan dia untuk sholat, untuk gerakan sholat sempurna, maka semakin besar pahalanya. Saya ulangi ya, gerakan sholat yang mungkin sangat susah kita lakukan karena kita sakit atau tangan kita kesleo atau apa, tapi kita berusaha untuk maksimal, sempurna, maka semakin susah perjuangannya, semakin berat perjuangannya, maka dia semakin dapat keutamaan lebih besar. Ini juga berlaku ketika seseorang menghadapi masalah, semakin berat masalahnya, semakin besar masalahnya, maka cahaya pertolongan Allah semakin sangat bisa dirasakan. Karena ketika jenengan dalam kondisi yang sangat gelap, gelap banget, ada setitik aja cahaya, maka kita menganggap ini luar biasa kenikmatan yang kemudian kita menjadi bersyukur. Bayangkan misalkan ada orang yang dalam hidupnya sejak bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, tidak mengalami masalah apapun. Enak terus hidupnya. Maka dia tidak bisa merasakan rasanya hidup, rasanya bersyukur seperti apa. Jadi kalau kita punya masalah, ya nikmati. Ini adalah sarana untuk kemudian kita lebih bisa bersyukur, sarana untuk kita bisa mendapatkan pundi-pundi pahala dari Allah. Kembali kepada sujud tadi ya, kita akan lanjutkan berikutnya, bacaan dalam sujud. Sebenarnya bacaan ini adalah amalan sunnah. Jadi misalkan orang baru masuk Islam nih, ingin sholat, yang paling utama diajarkan ke dia adalah Fatihah dan tahiyat. Itu aja. Lainnya, bacaan lain-lainnya adalah sunnah. Loh, kalau misalkan sujud tapi nggak baca apa-apa, ya nggak apa-apa.
yang paling menjadi rukun itu adalah sujudnya, gerakan sujudnya. Tapi kita kan ingin dapatkan semuanya ya dalam gerakan sholat, dalam ibadah sholat kita. Maka kita harus juga kemudian memahami bahwa dalam sujud itu adalah kesempatan terbaik untuk kita berdoa kepada Allah atas semua masalah yang kita hadapi. Kita sama-sama simak ya bagaimana bacaan sujud yang benar. Yang ini bisa nanti kita di kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua yang kita kenal sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan ketika sujud. Bacaan ketika sujud ada dua macam. 1. Bacaan sujud yang diajarkan Nabi SAW yang menjadi doa sujud. 2. Bacaan sujud berupa doa permintaan dan permohonan orang yang sholat. Untuk yang pertama, kita akan membahas bacaan sujud yang diajarkan Nabi SAW yang menjadi doa sujud. Ada beberapa doa dan bacaan yang diajarkan Nabi SAW ketika sujud. Sikap yang tepat adalah mengamalkan secara bergantian. Misalnya pada saat sholat subuh, kita membaca doa sujud redaksi pertama, ketika sholat zuhur, kita membaca doa sujud redaksi kedua, dan seterusnya. Sehingga semua sunnah Nabi SAW kita amalkan dan ajaran beliau menjadi lestari. Berikut beberapa doa sujud yang sesuai sunnah. Pertama, bacaan Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Beliau pernah membaca doa ini berulang-ulang ketika sujud sholat malam, sehingga sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdiri beliau. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, bacaan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Daruqutni, dan yang lainnya. Ketiga, bacaan Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Yang dimaksud ruh dalam doa ini adalah malaikat Jibril. Keempat, bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi SAW banyak membaca doa ini dalam rukuk dan sujudnya setelah turun surat An-Nasr. Beliau lakukan demikian dalam rangka mengamalkan perintah di akhir surat An-Nasr. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, bacaan Allahumma ghfirli dzambi kullahu, dikkahu wa jullahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Keenam, bacaan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Ketujuh, bacaan Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Doa sujud ini pernah beliau baca ketika sholat malam. Beliau mengulang-ulang lama sekali, karena ketika berdiri, beliau membaca surat Al-Baqarah. Ada juga beberapa doa sujud yang khusus dibaca ketika sholat malam. Berikut di antaranya. Pertama, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Kedua, Allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ketiga, Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik.
Berdasarkan keterangan Aisyah, doa ini dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud pada saat sholat malam. Selanjutnya, kita membahas doa permohonan yang dibaca ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena itu, sujud termasuk salah satu kesempatan yang mustajab dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'aktsirud du'a." Yang artinya, keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka berbanyak doa ketika sujud. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma sujudu fajtahidu fid du'a, faqaminun an yustajaba lakum." Yang artinya, ketika sujud, hendaknya kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena berpeluang besar dikabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Berikut ketentuan yang berlaku untuk doa ketika sujud. 1. Kesempatan mustajab ketika sujud berlaku untuk semua sujud dan tidak hanya sujud terakhir. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang sikap orang yang memperlama sujud terakhir untuk berdoa dan istighfar. Jawaban beliau, memperlama sujud terakhir bukanlah termasuk sunnah, karena yang sesuai sunnah, setiap gerakan sholat itu mendekati sama. Ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sebagaimana yang dinyatakan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, aku lihat berdirinya, ruku', sujud, dan duduk di antara dua sujud mendekati sama. Inilah cara yang lebih utama. Fatwa Nur al-Darb. 2. Boleh membaca doa yang berasal dari Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika sujud hukumnya dilarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajida." Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya aku telah dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Az-Zailai, salah seorang ulama Hanafi, mengatakan, makruh membaca Al-Quran ketika ruku', sujud, dan tasyahud dengan kesepakatan imam yang 4. Tabyinul Haqa'iq Syarah Kanzi Ad-Daqa'iq. Hanya saja, berdoa dengan redaksi dari Al-Quran hukumnya dibolehkan. Az-Zarkashi mengatakan, dan makruh membaca Al-Quran ketika sujud adalah apabila dia bermaksud membaca Al-Quran. Adapun apabila maksudnya adalah berdoa dan pujian, maka itu seperti orang yang kunut ketika sholat dengan membaca sebuah ayat dari Al-Quran. Asna al-Matalib fi syarhi Rawdatit Talib. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Bolehkah berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia? Ulama berselisih pendapat tentang hukum berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Madhab Hanafiyah menganggap bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab, baik ketika sholat maupun di luar sholat adalah makruh, karena Umar bin Khattab melarang berbicara dengan selain bahasa Arab. Sementara, dalam madhab Malikiyah, diharamkan untuk berdoa dengan selain bahasa Arab yang maknanya jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun kecuali mereka berdakwah dengan bahasa kaumnya. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dalam madhab Syafi'iyah, masalah ini dirinci. Mereka menjelaskan bahwa berdoa dalam sholat ada dua. Doa yang ma'thur atau terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan doa yang tidak ma'thur atau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Doa yang ma'thur tidak boleh diucapkan dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah diperbolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Pendapat ini dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Dalam suatu kesempatan, mereka ditanya, bolehkah seseorang berdoa dalam sholatnya dengan bahasa apapun? Apakah ini membatalkan sholat? Mereka menjawab, seseorang diperbolehkan berdoa kepada Allah di dalam sholatnya dan di luar sholatnya dengan menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa Arab.
sesuai dengan keadaan yang paling mudah menurut dia. Ini tidaklah membatalkan salatnya ketika dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Namun ketika dia hendak berdoa dalam salat, selayaknya dia memilih doa yang terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu a'lam. Oke, jadi ketika sujud itu adalah kesempatan yang paling besar seorang hamba untuk meminta berdoa kepada Allah. Dan tidak harus menunggu sujud terakhir. Jadi gerakan sujud, ruku, i'tidalnya kurang lebih panjangnya sama. Dan kesempatan untuk kita berdoa. Semakin banyak hajat hidupnya, berarti bisa jadi sujudnya lebih lama. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, ini untuk materi sujud ya. Bagaimana kemudian nanti kita langsung praktek nih sendiri-sendiri di rumah. Bagaimana gerakan sujud kita udah sesuai atau belum. Kalau belum, ya ayo disesuaikan. Jangan sampai kemudian, aku biasa kayak gini, terus kayak gini aja terus. Gitu. Nah itu nanti nggak ada bedanya jadinya kalau sudah punya ilmu sama yang. Nah ini video selanjutnya adalah kesalahan dalam sujud dan larangannya dalam sujud. Kita simak sama-sama ya, karena ini sangat penting supaya kita tidak mengalami kesalahan dalam melaksanakan. Pesan tiket di tiket.com semua murah meriah. Jadi mau kemana? Semua ada tiketnya. Nikmat gak ribet. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu solatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razak, dan disahihkan oleh Al-Albani. Meletakkan siku di lantai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb. Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Membaca Al-Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ra wala thiyab. Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud. Dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian.
Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan, sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal, karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Oke, jadi eh, beberapa yang saya catat ketika sujud ya. Yang penting adalah sujudnya. Dan beberapa kalau di Indonesia itu kan pakai kopiah ya. Jangan sampai kemudian berbeda kopiah, kemudian itu menjadi alasan atau sarana untuk berdebat. Dan ini sekarang ada kopiah yang mungkin ada logo NU-nya, ada logo macam-macamnya kan itu. Oh ini kopiah NU, ini kopiah enggak, kopiah putih, kopiah hitam. Jadi intinya kopiah ini tidak menjadi bagian yang harus dalam sholat. Yang harus adalah rambutnya tidak menutupi dahi gitu. Nah ini ikhtiarnya para ulama Nusantara ya, supaya rambutnya ini tidak nempel di dahi, ada pakai kopiah. Di luar negeri kan nggak ada, di Arab Saudi nggak pakai kopiah, pakai sorban yang dililitkan gitu. Nah ini jangan sampai, karena ini menjadi sekarang lagi marak kopiahnya ada logo macam-macam. Oh, ini kelompokku, ini bukan kelompokku. Yang berikutnya adalah ini berlaku semua ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, itu pandangan sorot mata kita, pandangan mata kita itu mengarah ke tempat sujud. Ya paling gampang adalah kita mengarah ke tempat nantinya hidung kita menempel di sana. Itu paling gampang. Artinya ketika sholat, pandangan kita nggak ke atas, ke bawah, kanan, kiri, gitu. Jadi dia kepada satu titik. Jangan sampai kemudian pandangan kita ke tempat-tempat yang lain. Dan ini juga penting diperhatikan ketika ibu-ibu yang mungkin memiliki gelang-gelang tangan yang banyak gitu ya. Ketika sujud, di sujud kerincing gitu ya. Nah, atau mungkin tidak digelang tapi disaku, digesek atas, gesek samping, kanan kiri gitu. Sehingga menyusahkan ketika sujud. Atau ketika sujud, semua barang yang disakunya di atas ini tumpah semua, sehingga itu mengganggu dirinya dan mengganggu sekitarnya. Jadi jangan sampai ada barang-barang atau perhiasannya lainnya itu mengganggu sholat. Kalau misalkan bisa dilepas ketika sebelum sholat, dilepas supaya itu membantu kekhusyuan. Jadi ketika orang bertanya gimana caranya khusyuk, ya salah satunya itu. Jadi hal-hal apa yang mengganggu, yang itu dikhawatirkan mengurangi rasa khusyuknya, itu bisa dihilangkan. Seperti itu. Dan terakhir, ini video terakhir, bagaimana tumak nina dalam sujud ini menjadi hal yang fardu atau wajib dalam pelaksanaan sholat. Kita simak sama-sama ya.
Nanti yang ada pertanyaan silakan tulis atau mungkin sampaikan. Sumpah mati yang lo mau, semua tinggal go. Mohon maaf saya nggak sempat mendownload videonya ya sehingga ada keluar iklan-iklan. Wajib tumakninah ketika sujud. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda, "Atarawna hada? Man mata ala hada mata ala ghairi millati Muhammad. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabud dam." Tahukah kamu orang ini? Siapa yang meninggal dengan keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan oleh Al-Albani, sanadnya hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kekasihku yaitu Nabi SAW melarangku atas 3 hal. Beliau melarangku untuk mematuk ketika sholat seperti ayam mematuk. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai hasan. Nabi SAW juga pernah melihat orang yang tidak tumakninah ketika rukuk dan sujud. Kemudian beliau perintahkan orang ini untuk mengulangi sholatnya. Kisah ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud mematuk dalam hadis di atas adalah melakukan sujud terlalu cepat dan tidak tumakninah. Padahal semua hadis di atas menunjukkan wajibnya tumakninah. Dan orang yang sholat dengan tidak tumakninah, maka sholatnya batal. Kadar minimal tumakninah ketika sujud. Ulama berbeda pendapat tentang kadar minimal tumakninah. Sebagian ulama Hanabilah menjelaskan bahwa kadar minimal seseorang disebut telah melakukan tumakninah ketika sujud adalah bertahan sejenak setelah anggota sujud tepat pada posisi masing-masing. Selama waktu yang cukup untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la 1 kali. Jika seseorang sujud dan melakukan hal ini, maka sujudnya sah karena telah dianggap tumakninah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Ya, itu tentang sujud ya. Jadi istilah burung gagak mematuk darah atau mungkin ayam mematuk makanan, jenengan bisa langsung lihat yang punya ayam di rumah masing-masing ya. Saya ada di sini. Jadi ayam kalau mematuk makanannya ya cepat memang. Khawatir makanannya habis direbut temannya. Nah, kita bisa melihat orang yang sholat ketika rukuknya, itidalnya, sujudnya itu cepat seperti itu, maka itu termasuk sholat yang tadi disampaikan dalam hadis tadi, dalam petunjuk tadi, bahwa itu sholat yang seperti ayam mematuk makanan, dan itu dilarang oleh Rasulullah, bahkan mengancam Rasulullah, siapa yang sholatnya seperti itu, maka ketika dia wafat pula tidak termasuk golongan umatnya Nabi. Nah, terus golongan yang siapa? Ya golongannya orang-orang yang kafir akhirnya. Kenapa? Ya ancamannya Rasulullah seperti itu. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya, ayo kita praktek sama sendiri. Minimal sholat ketika di rumah dijaga. Anak istrinya, suaminya dijaga. Yang sudah tahu ilmunya. Kalau kemudian di musola, ini di musola belum bisa tumakninah Ustaz. Kita ikut berjamaah, tapi imamnya cepat sekali gitu. Kalau yang ibu-ibu itu lebih utamanya sholat di rumah. Kecuali kalau musola atau masjid memang di depan rumah ya, dan itu diizinkan suami atau sholat bersama suami. Tapi kalau misalnya sendirian, ya lebih abdolnya memang di rumah, ibu-ibu. Nah, ketika terjadi seperti itu, misalnya kayak sholat hari raya atau sholat apa ya tarawih, imamnya seperti itu, maka kalau misalnya kita ajak sharing ilmu, kalau nggak bisa lagi, ya sudah kita bisa sholat sunnah sendiri karena tarawih itu kan hukumnya sunnah, tidak harus selalu ikut. Itu beberapa hal tentang sujud ya, kita materinya sujud hari ini. Silakan kalau ada mau bertanya sebelum nanti insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan gerakan duduk di antara 2 sujud. Nah, ini nanti bagaimana prakteknya. Silakan, ini saya tutup untuk materinya malam hari ini.
tentang sujud. Kalau ada bertanya, dipersilahkan. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak, Bang? tanya sujudnya wanita itu tadi kok kayaknya kayak laki-laki ya, sama ya, Pak ya? Nggih, Dulu kan saya diajarkan kan nggak gitu. Siku itu masuk ke dalam gitu. nggih, nggih, Itu yang benar gimana, Pak? nggih, Laki-laki keluar atau yang masuk ke dalam itu? nggih, nggih. Tadi disampaikan dalam penjelasannya ada riwayat hadis yang menyatakan kalau wanita itu tangannya ke dalam gitu ya. Ya. Tapi itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Hadis lemah itu eh, hadis yang istilahnya secara kualitas. Jadi gini, ada tingkatan-tingkatan hadis, ada hadis mutawatir, hadis sahih, hadis lemah, hadis mursal, hadis palsu gitu. Nah, kenapa kok ada kayak gitu? Hadis itu dibukukan dan kemudian dijadikan seperti kitab-kitab hadis sekarang itu 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi para sahabat zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu belum ada hadis yang ditulis. Di zamannya tabi'in belum ada juga. Tabi'in itu orang yang masuk Islam dan pernah bertemu dengan sahabat. Sahabat itu orang yang masuk Islam pernah ketemu Rasulullah. Kalau dia dan hidup sezaman Rasulullah. Kalau dia masuk Islam tapi tidak pernah ketemu Rasulullah, seperti Uwais Al-Qarni itu, dia tidak disebut sebagai sahabat, tapi dia disebut tabi'in. Nah, ada tabi'in, kemudian ada tabi'ina, orang yang hidup masuk Islam di masa dia ketemu tabi'in gitu. Nah, baru setelah itu kitab hadis itu dibukukan. Artinya selama masa rentan 200 tahun ini, maka banyak musuh-musuh Islam yang menyisipkan atas nama Nabi. Oh, katanya Nabi ini, katanya Nabi ini. Karena udah 200 tahun, kita bayangkan aja apa yang diomongkan oleh orang tua kita yang udah wafat. Ini kan satu generasi ya, ayah ke ibu gitu, ayah ke anak gitu, ibu ke anak gitu, satu generasi. Apakah kita ingat semua omongannya ayah? Ingat semua omongannya ibu? Nah, ibaratnya itu ada tetangga yang oh jari ibumu ngene, jari bapakmu ngene. Nah, itu namanya hadis palsu. Nah, dalam dalam periwayatan hadis itu bagaimana hadis ini disebut mutawatir atau yang sahih, maka dilacak siapa yang ngomong. Track recordnya dia pernah berbohong nggak? Dia pernah berdusta nggak? Ibadahnya baik atau tidak? Sehingga kemudian di hadis-hadis itu ada yang kemudian digolongkan hadis yang lemah, hadis yang palsu, hadis yang mursal dan sebagainya. Nah, hadis yang menerangkan tentang sujudnya wanita seperti ini tadi masuk ke dalam itu hadisnya lemah. Hadis yang sahih adalah hadisnya sama seperti gerakannya pria. Kecuali tadi ya, kecuali kalau memang dia berjamaah di samping ini ada orang lain, maka tangannya jangan sampai kemudian begagah kayak gini, nanti mengganggu sampingnya. Tapi tetap tidak boleh kemudian bukan tidak boleh ya, hadis yang menjelaskannya adalah tetap dibuka seperti ini, bukan masuk ke dalam dada. Ini juga pernah saya disampaikan oleh seorang yang mengerti kesehatan, ketika sujud itu jangan sampai kemudian ini diafragma paru-paru kita tertekan, sehingga banyak orang yang mengalami kematian ketika sujud itu bisa jadi karena dia sudah penyakit jantung, penyakit paru, tapi ketika gerakannya sujud ini membuat gerakan nafasnya itu semakin berat karena tadi ditekan ini tadi gitu. Bahkan dalam hadisnya kan disebutkan ketika Rasulullah sholat itu tangannya Rasulullah membuka seperti ini sampai kelihatan ketiaknya yang putih, disampaikan kayak gitu. Bahkan ini ke depan, tapi ini agak diangkat gini ya, Pak. Ya, gitu. Tangannya kalau dulu kan ini, Pak, pengajaran guru ngaji saya dulu. Ya. Ini masuk bawah sini, lah agak gini. Ini tetap di sini, tapi agak dibuka. Ini ke dalam. Ya, saya juga pelajaran gitu dulu. Iya, makanya saya pakai sampai sekarang, Pak. Ya, artinya kalau memang
mungkin istilah kita tidak bisa menyalahkan guru-guru kita dulu ya, karena memang mereka dapatnya ya seperti itu dari guru-gurunya sebelumnya gitu. Sementara sekarang kan verifikasi terhadap hadis, verifikasi terhadap keilmuan, verifikasi terhadap dalil-dalil ini kan lebih rinci orang. Kalau dulu kan terus dari gurune manut manut plek gitu kan. Terus pokoknya ini yang ini pokoknya bacaan iftitah itu ya kabiro, kalau nggak kabiro ya enggak kan itu. Padahal bacaan iftitah ada 12 kan itu, kita baru tahu ada 12. Bacaan sujud ruku ya subhana rabbil a'la, kalau nggak subhana a'la ya bukan. Itu kan ternyata ya karena taunya masih cuma itu gitu. Nah ini Iya. mendapatkan tambahan ilmu, bagaimana kemudian kita mempraktekkannya. Apakah nanti yang ke dalam gini sholatnya tidak diterima, ini diterima? Oh alam, karena yang berhak menerima itu Allah. Kita nggak tahu. Hanya saja ketika kita mengikuti contoh dari Rasulullah, yang tadi saya sampaikan di awal tadi, semua amal ibadah kita nanti akan dipersaksikan di hadapan Rasulullah. Dipersaksikan seperti apa? Boleh, ya Allah saya datang nih bawa amalan sholat saya. Didatangkanlah Rasulullah. Ya Rasul, sholatnya boleh ini sama dengan sholat yang kamu ajari enggak? Gitu. Ketika Rasul bilang, enggak kayak gitu. Ya habis sudah selesai semua. Setumpuk amal ibadah kita nggak diakui sama Rasulullah kan, kan eman gitu. Tapi ketika kita menyampaikan, kemudian Rasul bilang ini sesuai. Kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadisnya dari Rasulullah. Hadis yang mana? Hadis yang kuat, hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah kan itu. Sehingga kita punya hujah, punya argumentasi ketika nanti dihadapkan dengan Rasulullah. Dan ini menjadi bagian ya karena kita setiap saat membaca syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan. Jadi bukan dari yang lain-lainnya. Kalau misalkan nih, ini kita pernah bahas di materi kajian ICS berapa itu ya, tentang mengambil sumber dasar hukum. Ada sumber dasar hukum Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat, qiyas, kemudian ada ustadz, guru. Saya misalkan salah, bertentangan dengan hadis, jangan dipakai. Oh katanya Ustaz tadi gini, enggak. Kalau bertentangan dengan hadis ya dibuang, pakai yang hadis. Guru siapa aja, karena itu manusia gitu. Ketika dia bertentangan dengan ijma'nya para sahabat, bertentangan dengan hadis, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak bisa dipakai. Yang dipakai adalah yang tertinggi ini, Al-Quran. Itu ya boleh ya. Jadi mengenai gerakan sujud, ayo kita latihan ini, karena ini sudah bertahun-tahun kita lakukan gitu, biasanya lupa-lupa ingat gitu. Nah kita ingat-ingat kembali, oh kayak gini, oh kayak gini. Jadi ini tangan menghadap pada kiblat, bukan ke kanan atau ke kiri, kemudian dibuka gini, kemudian kakinya, tumitnya merapat, kemudian menjejak kakinya, jari-jarinya, kemudian lututnya, jarinya nempel ke 7 tempat. Monggo kalau yang lainnya. Kira-kira bisa terjawab, boleh pertanyaannya? Bisa terjawab pertanyaannya? Bisa, Pak. Cukup puas? Ya, oh, kamu aja waktu sholat nggak lali, ngono. Ya karena kan dari dahulu, dari kecil kan Pak, pembawaan kan gitu caranya. Ya. Bismillah diniati, insya Allah. Kalau diingatkan oleh Allah pasti akan ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah Pak. Ya. Semoga selalu diingatkan. Amin. Nanti bisa berubah. Nanti pas salah saya ingatkan. Kalau baru tahu ini kalau ternyata posisi wanita, karena setahu saya pasti wanita itu masuk ke dalam. Enggak pernah lihat kok kayak gini gitu loh Pak, kebanyakan. Iya. Ya, mungkin karena seumuran saya kebanyakan kan ya dari guru dulu gitu loh. Iya, betul. Mungkin kalau sekarang kan lain lagi pengajarannya yang sekarang. Ya kayak baca itu loh, huruf hijaiyah itu loh Pak, Alibata itu kan dulu juga enggak sama sekali. Iya, caranya beda dengan dulu serokalan ya.
Sekarang Makanya bedanya jauh ya. tapi secara esensinya sama. Adalah bentuk pemahaman. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini ada peserta baru Bu Umi Sulistiawati dari Gedek Mojokerto. Salam kenal Bu Umi. Ya, sama Bu Tias juga. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sudah tidak ada, tinggal praktek nih kalau gitu ya. Supaya sujud kita menjadi solusi terhadap permasalahan hidup kita. Jangan pernah merasa masalah kita terlalu besar, masalah kita terlalu berat. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri ya, karena orang ketika mengalami masalah itu baru oh iya ya berat ya gitu. Tapi ketika nuturi orang lain biasanya enak nuturi gitu. Nek ngerasakno dhewe baru kerasa gitu. Iya, betul Pak. Tapi tempat curhatnya kita, tempat kita berkeluh kesah ya ketika sujud itu. Rasakan benar-benar kita sedang berbicara sama Allah, berinteraksi sama Allah untuk mengadukan semua masalah kita dan memintakan solusi yang terbaik menurut Allah. Nanti Allah berikan solusi itu beraneka ragam yang kadang kita nggak menyangka. Jadi pertama mungkin bisa jadi ya kita nggak tahu ya. Masing-masing Allah punya cara sendiri, punya skenario sendiri untuk memberitahuan kita. Tiba-tiba hati kita kerentek kemana gitu. Tiba-tiba didatangkan orang yang hadir untuk membantu masalah kita. Kadang lewat isyarat dari makhluk Allah yang lainnya, entah binatang, entah burung, entah macam-macam. Entah besar apa ini berangkat apa enggak, ternyata hujan deras banget gitu. Itu kan Allah yang mengatur semuanya. Ketika orang yang tadi bisa tumak ninah itu tenang hatinya, dia bisa mampu membaca syarat-syarat atau ayat-ayat yang Allah tunjukkan dalam peristiwa dalam kehidupannya dia. Tapi kalau dia gampang panik, dia nggak mampu membaca itu. Hujan itu terobos saya gitu. Pokoknya itu macam-macam ya, manusia itu akhirnya dia tidak bisa merasakan apa istilahnya ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam kehidupan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang tenang, hamba yang tumak nina, hamba yang khusyuk sehingga mampu mendengar, membaca, dan memperhatikan ayat-ayat yang ada di sekitar kita yang Allah hadirkan buat kita. Jangan sampai kemudian kita udah panik, ingat suami kita adalah utusan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Anak-anak kita juga demikian. Tetangga kita yang paling cerewet, itu juga utusannya Allah yang dihadirkan kepada kita. Kira-kira kita bersikapnya kayak apa? Kalau nggak ada yang cerewet, kita nggak dapat peluang pahala itu dari tetangga cerewet tadi. Atau siapapun lah itu. Orang-orang yang mungkin punya berhutang tidak balik-balik, ya itu juga sama kayak gitu. Itu utusan yang Allah hadirkan, kita bisa ahsanu amalan nggak? Atau kita kemudian ikut terjebak dalam goda rayuannya setan untuk kemudian sama-sama berbuat zalim atau berbuat jelek kepada orang tersebut. Kita akhiri ya dengan doa sama-sama, mungkin saat besok ibu-ibu coblosan ya. Yes, kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah hadirkan pemimpin yang memang bisa melaksanakan syariat Islam dengan sempurna sehingga umat Islam memiliki kemuliaan, umat Islam memiliki kejayaan sehingga tidak umat Islam itu selalu dikuyo-kuyo istilahnya, dianiaya untuk tidak bisa melaksanakan hukum. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.